Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharrama min arba'atin hurum. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa razaqana bi syariatil islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-allam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qawam wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Fikih 4 Mazhab, mengambil kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yang mengambil tentang al-hazru wal ibahah, halal haram dalam kehidupan sehari-hari, part materi tentang hukum foto dan gambar dalam Islam. Materi ini sebenarnya sudah banyak sekali, tapi kita akan uraikan dulu pandangan para ulama, lalu nanti kita bahas pendapat Majelis Ulama Indonesia terkait dengan beberapa kebiasaan kita kalau bersedekah wakaf Quran, foto keluarga dipampang di situ. Bagaimana hukumnya? Kita coba uraikan. Sekali lagi, kita belajar ini untuk memahami hukum, untuk memahami bagaimana para ulama mendudukkan perkara hukumnya, lalu kita bisa mengamalkan berdasarkan yang kita pahami, yaitu at-taswir al-fiqhul Islam wa adillatuh. Materi pertama, kita dalam pendekatan kita fikih biasanya menggunakan pendekatan bahasa dan pendekatan istilah, atau dalam bahasa ilmiah pendekatan etimologi dengan terminologi. Salah satu kelebihan ilmu fikih, dia tidak akan pernah keluar dari konteks yang dibahas. Jadi kalau mau bahas apapun pasti dibahas dulu, kita mau bahas apa, batasannya apa, ketentuannya apa, baru dibahas. Jadi fikih itu selalu membahas bahasannya terukur, tidak ngalur ngidul dia. Jadi misalnya kalau bahas kemarin kita bahas tentang sholat, ditetapkan dulu sholat itu apa, secara bahasa doa, tapi bukan itu yang kita bahas, tapi secara syariat, perkataan, perbuatan yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, itu yang dibahas. Berarti di luar sholat setelah salam bukan bahasannya, perbuatan sebelum takbir bukan bahasannya. Nah, kira-kira begitu dalam memahami fikih itu. Karena kita membahas tentang hukum foto dan gambar dalam Islam, maka kita akan terjemahkan dahulu pengertian gambar dalam pendekatan bahasa Arab yang disebut dengan at-taswir fi aslil lughah al-arabiyyah, ma'nahul insya' wat tertib wat tamyiz. Jadi pengertian gambar atau menggambar dalam bahasa Arab itu secara bahasa adalah al-insya', membuat sketsa, wat tartib, merapikan gambar sesuai yang diinginkan, wat tamyiz, dan membuat gambar itu seolah-olah hidup. Nah, itu arti menggambar itu. Maka nanti turunannya apa? Muncullah yang disebut dengan gambar 3 dimensi, gambar 2 dimensi, gambar yang kayaknya seakan-akan itu hidup gitu. Nah, itu namanya gambar. Turunannya yang paling jauh kalau zaman dulu jadilah patung nanti, yang sering kita lihat. Dan kata-kata taswir ini diambil dari sifat Allah Asmaul Husna al-Musawwir. Al-Musawwir. Dalam penjelasan Asmaul Husna ada perbedaan antara al-Musawwir, al-Khaliq dengan al-Bari. Jadi ada dalam Al-Quran itu ada sifat kan al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir. Kalau al-Khaliq itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau al-Bari itu menciptakan klasifikasinya. Jadi benda yang tidak ada namanya Khaliq, dari tidak ada menjadi ada. Al-Bari menciptakan klasifikasinya,
betina, jantan, singa, harimau, itu namanya al-bari. Al-musawwir menyempurnakan ciptaan itu. Hidungnya mancung, matanya sipit, rambutnya ini. Kalau singa bulunya banyak. Kalau harimau belang. Kalau serigala, itu namanya al-musawwir. Jadi musawwir itu penyempurnaan dari al-khaliq dengan al-bari. Itu penjelasan dari pendekatan kata-kata taswir yang diambil dari sifat Allah, yaitu al-musawwir. Apa rujukannya? Pertama, surah At-Taghabun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Jadi dibentuk sesuatu itu dengan sebaik-baik gambar, ya. Hidungnya, matanya, bulunya, lentik. Nah, itu namanya wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Yang kedua, dalam surat Ali Imran, huwallazi yusawwirukum fil arham, dibentuk dalam kandungan. Dari mulai segumpal daging, segumpal darah, tulang belulang, dibentuk tangan, mata, kepala, itu kan dibentuk dengan sedemikian rupa. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan potretnya, wa tuluhu sittuna zira'a, dan panjangnya 60 hasta. Hasta itu berarti satu depa, ya. Satu hasta, ya, namanya kan begitu. Nah, sekitar 60 hasta, berarti tinggi sekali Nabi Adam alaihissalam. 60 hasta kan? Zira' itu hasta. Ini sampai sini namanya zira' ini. Berarti 60 ini. Tapi karena Nabi Adam sudah tidak bersama kita, nggak usah kita hitung. Nah, kurang kerjaan. Itu biarlah masa lalu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan taswir dalam pandangan ulama setelah mengambil pengertian bahasa dari Al-Quran? Kata Imam Raghib Al-Asfahani, salah satu ulama yang punya kitab namanya Tafsir Mufradil Quran, tafsir tentang kosakata Al-Quran. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan taswir adalah arada biha ma khussal insanu biha minal hay'a al-mudrika bil basari wal basirah. Yang dimaksud dengan taswir atau gambar itu adalah sesuatu yang terkait dengan manusia yang bentuknya itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dan bisa kita sentuh. Itu disebut dengan gambar itu. Wa biha faddalahu ala katsiri min khalqi, dan yang dimaksud dengan kata-kata taswir atau gambaran itu adalah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Nah, jadi memang digambar sesuai dengan karakternya. Wa kana taswir al-mawjud fi ahd an-nubuwah alladhi ittajaha ilayhi an-nahyu wat-tahrim huwa alladhi tawafara fihi sifatun salas. Bentuk-bentuk gambar yang ada pada masa kenabian yang akhirnya diharamkan oleh Rasulullah SAW itu pasti memiliki 3 hal penting yang terkandung di dalam gambar sehingga jatuhnya pada masa itu diharamkan. Yang pertama, surah malahu ruhun minal insan wal hayawan, yaitu gambar yang sangat mirip seperti aslinya. Jadi yang membedakannya tinggal nggak ada nyawanya aja. Jadi ada gambar hewan, gambar manusia, persis. Kalau sekarang kalau mau diilustrasikan berarti patung sama patung lilin itu persis sekali itu. Jadi persis seperti manusia hewan, tapi cuma nggak ada nyawanya. Itulah dulu kenapa itu diharamkan, karena seperti menciptakan ciptaan Allah. Itu yang pertama. Nanti kita lihat dalam kenyataannya. Yang kedua, qasdut ta'zim, bahwa membuat gambar itu memang untuk diagungkan dan disembah. Maka muncullah gambar dan patung-patung yang jadi sesembahan. Yang ketiga, mudahatun au muhakatun khalqillah wa fi'lih, menantang atau memiripkan dengan ciptaan Allah. Nah, jadi kenapa gambar pada masa kenabian itu lebih cenderung kepada dilarang dan diharamkan? Karena rata-rata gambar yang dibuat pasti mengandung 3 unsur ini. Kalau tidak mirip sekali dengan aslinya, atau untuk disembah, atau untuk menantang ciptaan
Allah atau menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah kenapa diharamkan, man'ut tasyabbuh bi'ibadatil awsan wal asnam wa muharabatu syirki wa tawfiri ta'zimi lillahi wahdah. Dan hikmah kenapa gambar pada masa kenabian diharamkan, satu, agar tidak menjadi sesembahan, karena pada saat itu patung gambar menjadi sesuatu yang sangat diagungkan. Yang kedua, memerangi kesyirikan. Dan yang ketiga, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira foto kita di rumah, foto keluarga itu kira-kira masuk bagian mana itu? Oh, enggak termasuk, berarti tidak masuk keharaman, ya kan? Tapi kalau buat orang yang kita muliakan, kita buat patungnya besar gitu, masuk kemana itu? Oh, masuk mengagungkannya, berarti masuk dalam dalil keharaman. Kira begitu cara mengambil kenapa dia diharamkan, karena tiga hal itu pada masa kenabian itu nanti kita coba lihat terkait dengan zaman sekarang. Terpenuhi nggak tiga unsur itu? Mirip seperti aslinya, hanya beda nggak ada nyawanya. Yang kedua, disembah dan diagungkan karena bentuk kesyirikan. Yang ketiga, melawan atau menentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat beberapa hadis terkait dengan kenapa gambar-gambar itu menjadi larangannya lebih cenderung kepada diharamkan. Yang pertama, hadis imtina'ul malaikah min dukhulil baitil ladzi fihi kalbun aw tasawir. Hadis tentang larangan atau malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan gambarnya. Dari mana hadisnya? Dari Imam Muslim, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah mengatakan, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala suratan, ay malaikatur rahmah wat tabrik wal istighfar. Tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang malaikat yang ada gambar anjingnya dan yang ada anjingnya dan ada gambarnya. Tapi yang dimaksud adalah malaikat rahmat, bukan malaikat Israel. Nah, kalau dia masuk aja itu kalau udah waktunya. Nah, jangan nanti saya ini biar panjang umurnya saya taruh gambar sama anjing supaya malaikat nggak masuk. Kalau malaikat Israel kapan aja masuk dia kalau sudah waktunya gitu. Nah, ini malaikatur rahmah, malaikatut tabrik wal istighfar, malaikat yang memberikan ampunan, mendoakan kita kepada kita. Ammal hafazah fayadkhuluna fi kulli baitin, tapi malaikat yang reguler pasti masuk, mungkar nakir, raqib atid, khususnya Israel pasti masuk. Jadi jangan nanti salah paham, kenapa ini orang nggak meninggal? Oh, karena dia melihara anjing, belum waktunya meninggal, itu aja. Kalau sudah waktunya on time itu, sesuai dengan perintah. Jadi malaikatur rahmah, malaikatut tabrik wa malaikatul istighfar, yaitu malaikat-malaikat yang memang mendoakan kita, meminta rahmat atas nama kita dan meminta ampun atas nama kita. Kan sering kan ada kalimat kalau kita begini nanti malaikat akan mendoakan kita agar diampuni, itu namanya malaikatur rahmah, malaikat-malaikat yang tidak disebutkan tapi banyak. Yang kita pelajari kan malaikat hanya 10 ya, yang belajar dulu waktu SD kan 10. Di luar itu tambahannya ada malaikat zabaniyah kan gitu, ada malaikat-malaikat yang lain. Qala ulama, lalu dikomentari, ulama berpendapat kenapa hadis ini dilarang. Sababu imtinaihim min baitin fihi surah kauniha ma'siyah fahisyah. Kenapa dilarang? Karena gambar itu mengandung maksiat dan mengandung bentuk melawan ciptaan Allah. Dan kalau anjing karena dia memakan dan bernajis. Nah, jadi itu sebenarnya alasannya. Kalau gambar masjid dimasukin ya bagus. Gambar bapak anaknya wisuda kan nggak ada masalah ya. Kan itu bukan untuk disembah kan? Dan lain sebab. Wa qala al-Khitabi, berkata Imam Khitabi, innama la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun aw surah
mimma yahrumu iqtina'uhu minal kilabi wassuar. Yang dimaksud dengan hadis malaikat enggan masuk ke rumah yang ada anjing dan gambarnya, itu gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah dan anjing yang dipastikan bernajis. Tapi kalau anjing yang jaga rumah, ya, kemudian dipakai untuk berburu, menjaga ternak-ternak itu tidak masuk makna hadisnya. Nah, jangan nanti disamakan. Ini bagi yang memang melihara anjing, memang khusus dia memang senang melihara, kayak melihara kucing begitu. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau dia untuk jaga rumah, enggak. Jangan nanti rumah itu enggak masuk malaikat. Karena kan anjingnya dirantai hanya untuk gonggong aja kan, untuk biar ribut aja kan begitu. Nah, itu tidak masuk dalam makna hadis. Ini kata Imam Al-Khitabi. Dan termasuk gambar-gambar yang memang dipergunakan, gambar di karpet, gambar di guling, gambar di spray. Nah, itu tidak masuk kategori malaikat, tidak masuk. Yang dimaksud itu apa? Gambar gede dipasang gitu. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya di karpet, di spray, gambar di situ apa? Kalau yang anak-anak sekarang itu bobo boy gitu ya nggak apa-apa, dipakai. Itu kata Imam Khitabi mengomentari hadis tentang enggannya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambar. Hadis yang kedua dari Siti Aisyah, bahwa diceritakan Rasul itu pernah masuk ke dalam berkunjung ke rumahnya Aisyah. Ketika dia masuk, dia mendapatin sitar rumah Aisyah itu yang disebut dengan qiram, ada gambar-gambar. Nah, melihat itu Rasul berubah wajahnya, lalu mengatakan, ganti tutup tirai ini dengan yang lain. Kenapa? Karena Rasul bersabda, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Nanti Allah akan azab manusia pada hari kiamat karena dia menggambar yang mirip dengan ciptaan Allah. Nah, dikomentari, wa hadzal hukmu al muta'allaq bil qiram kana fi awwalil amri summa rukhisa fihi ba'da idin. Tapi hadis ini di awal-awal Rasul sampai di Madinah. Tapi selanjutnya kata Khalid Al-Juhani dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan kecuali bukan gambar yang sempurna, misalnya angka atau gambar tumbuhan, tidak ada masalah. Nah, itu yang terkait dengan gambar yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambar manusia utuh, gambar hewan utuh, nah itu yang dilarang. Tapi kalau gambar hewan yang separuh atau kemudian tumbuh-tumbuhan atau ukiran-ukiran pemandangan, itu tidak dilarang oleh, atau angka-angka tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'ayyidu tarkhis al-mutaakhir. Lalu hadis-hadis yang datang kemudian itu menggambarkan, karena yang digambar itu ada gambar seperti patung burung yang sempurna, maka Rasul tidak suka. Kata Rasul, ganti itu oleh Aisyah, sitar itu dipotong dua. Jadi kan terpotong tuh bentuk burungnya. Ya sudah, karena dia terpotong, disusun nggak sesuai, jadi di atas bawah, ya jadi tidak dilarang. Nah, jadi larangannya lebih kepada wujud gambarnya itu sempurna. Ketika dipotong, digunting oleh Aisyah, dibuat terbalik jadi nggak rata, ya berarti tidak masalah, karena itu bagian dari gambar yang tidak membentuk utuh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, qala Tahawi terkait hadis nomor 2 ya. Tadi kan nomor 2. Innama nahasyari awalan anis suwar kullaha wa in kanat raqman li'annahum kanu hadisu ahdin bi ibadati suwar. Jadi hadis-hadis yang muncul di awal itu memang fokusnya untuk memerangi kemusyrikan. Tapi setelah Islam berkembang, setelah pasca perang Badar, perang Uhud dan selanjutnya, itu Nabi mulai melonggarkan, kecuali yang bukan gambar utuh, gambar-gambar lain itu Rasul
membolehkan, dan sesuatu yang memang dipakai setiap hari seperti keset kaki tidak ada masalah. Nah, jadi hadisnya muncul kemudian yang baru itu memberikan pengkhususan dari hadis-hadis sebelumnya. Nah, inilah yang oleh sebagian ulama kadang tidak sampai ke jemaah itu. Seperti misalnya ada sebuah hadis, misalnya saya berikan contoh begini. Ada namanya metodologi ilmu hukum dalam Islam. Yang pertama, al-jam'u bainal adillah. Jadi ada banyak dalil hadis, itu banyak, misalnya ada 10 hadis, itu kalau bisa disinergikan, digabungkan, maka itu metodologi yang paling bagus. Jadi saling melengkapi hadisnya. Namanya al-jam'u bainal adillah. Ketika tidak mungkin terjadi, dia masuk metode yang kedua, at-taqdim wa ta'khir. Mana hadis yang lebih dulu muncul, maka hadis yang terakhir muncul itu menggugurkan hadis yang sebelumnya. Itu namanya at-taqdim wa ta'khir. Kalau itu tidak bisa, maka masuk metode yang ketiga, at-tarjih. Mana hadis yang kuat sanadnya? Oh, ini Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ini Sahih Al-Baihaqi wa Quwatan Bukhari. Jadi ada metode itu, yang metode-metode itulah yang tidak sampai ke kita, karena sekarang informasi cepat ya, buka YouTube baca ini, sehingga banyak orang yang tidak memahami, akhirnya menggunakan hadis yang dia yakini, padahal hadis-hadis itu sudah diselesaikan oleh ulama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Saya berikan contoh yang paling standar itu menggabungkan hadis. Contoh tentang hadis orang pergi tidur. Jadi dalam hadis misalnya Barra' bin Azib itu Rasul mengatakan, kalau hendak ke tempat tidur, ambillah wudu seperti wudu sholat, lalu tidur menggunakan bagian kanan, miring ke kanan, kan begitu ya. Hadisnya begini, iza ataita madja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah wattaji' ala syaqqikal aiman. Nah, itu hadis yang pertama dari Barra' bin Azib. Dari Abu Hurairah kalimatnya berubah, iza awa ahadukum ila firashihi falyanfadda izaruhu fa innahu la yadri apa yang terjadi di tempat itu. Jadi kalau hadis kedua malah sebelum masuk tidur itu apa? Bersihkan tempat tidurnya. Nah, ketika digabung berarti bagaimana? Kalau mau tidur itu apa? Bersihkan tempat tidurnya, semprot biar nggak banyak nyamuk, cek debunya, habis itu ambil wudhu, naik tempat itu, baru tidur pada bagian kanan, baru baca doa. Kan bisa digabung tuh hadisnya. Itu namanya levelnya bagus. Kedua, kalau dia jauh dengan bertentangan, nah itu contoh hadis menyentuh kemaluan. Kata Talqun bin Ali, kata Rasul, ya Rasul, apakah kemaluan itu batal? Kata Rasul, enggak. Itu kan bagian anggota tubuh seperti nyentuh tangan, berarti nyentuh kemaluan enggak batal. Tapi setelah itu Abu Hurairah meriwayatkan yang menyentuh kemaluan dengan sengaja maka harus berwudu, batal wudunya. Hadis ini datang terakhir, sehingga hadis ini menasakh hadis yang sebelumnya. Itu teori yang kedua. Yang ketiga, mana hadis yang paling kuat? Sahih Bukhari, Sahih ini ya, itu yang yang paling kuat, ini yang diambil. Itu metode terkait dengan penjelasan Imam Thahawi bahwa hadis-hadis tentang gambar itu awalnya memang diharamkan karena memerangi kesyirikan, tapi dalam perkembangannya hadis itu dibolehkan dengan beberapa catatan. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian yang pernah bekerja atau jadi peneliti atau penguji, lulus mutlak. Nah, baru yang kedua apa? Boleh dengan catatan. Nah, hadis yang tadi itu begitu penjelasan hadisnya. Hadis yang ketiga terkait dengan Siti Aisyah membeli sebuah bantal atau guling yang ada gambarnya. Ketika melihat itu, Rasul tidak mau masuk. Kata Rasul, aku tidak suka ada guling atau bantal yang gambarnya itu gambar manusia atau hewan sempurna. Kata Aisyah, ya Rasul, aku minta ampun, aku tidak ada niat untuk itu. Terus bagaimana? Kata Rasul, ambil kain itu, dipotong, digunting, dibentuk dalam bentuk yang tidak sempurna. Dilakukan oleh Siti Aisyah, dipotong dua jadi gambarnya tidak bercatu, maka akhirnya Rasul membolehkan itu. Nah, itu kira-kira hadis yang ketiga tentang ada gambar yang nanti jadi dasar kalau punya gambar sempurna, atau dulu yang suka punya asbak rokok itu burung sempurna, patahkan kepalanya kan supaya nggak jadi burung beneran. Yang keempat, dalam satu kesempatan Abu Zur'ah masuk ke dalam istananya Marwan, maka dia melihat ada gambar-gambar. Maka kata Abu Hurairah melalui Abu Zur'ah, aku mendengar Rasul pernah bersabda,
Orang yang paling zalim adalah orang yang menciptakan ciptaanku mirip seperti itu, maka nanti dia diminta untuk menghidupkan itu seperti menghidupkan biji-bijian, menumbuhkan tumbuhan dan lain sebagainya. Hadis yang kelima, Rasul pernah memasuki sebuah rumah yang dalamnya ada gambar-gambar salib, lalu Rasul menyingkirkan itu, baru Rasul masuk ke rumah tersebut. Nah, itu beberapa hadis terkait dengan gambar. Mari kita lihat pendapat ulama terkait dengan gambar tadi. Itu kan hadis-hadisnya ya. Nah, jadi hadis itu tidak bisa diambil seperti adanya, dia harus dijelaskan oleh pendapat para ulama. Maknanya bagaimana? Kita lihat. Pertama, pendapat Imam Nawawi. Nawawi ini salah satu ulama besar yang disebut dengan pimpinan dari mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau, taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim. Berdasarkan 5 hadis tadi, kata Imam Nawawi, bahwa gambar bentuk hewan yang sempurna itu hukumnya haram mutlak dan termasuk dosa besar. Li'annahu mutawa'id alaihi bihadzal wa'id syadid al-mazkuru fil hadis wa sawa'un sana'ahu bima yumtahan au bighairi. Baik dibuat karena kebutuhan sehari atau tidak, poinnya adalah itu diharamkan mutlak. Fasanna'atuhu haramun bikulli hal. Apapun alasannya, gambar hewan manusia sempurna hukumnya haram. Jadi pendapatnya apa? Haram mutlak. Kenapa? Li'anna fihi mudahah li khalqillah, melawan ciptaan Allah. Sawaun kana, baik itu fi saubin, di pakaian, au bisatin atau karpet, atau dirham au dinarin, baik dalam gambar mata uang, perak atau koin emas, au falsin atau uang kertas, au inain atau tempat kendi minum, au haid atau dinding atau lain sebagainya. Nah, kata Imam Nawawi, mutlak gambar hewan dan gambar manusia hukumnya haram. Berarti kalau mengambil pendapat pertama ini, yang pakai kaos partai gambar coblos ini haram itu. Kan begitu? Tapi jangan dipotong, belum dilanjutkan, nanti dipotong, wah rame dia gitu ya. Kira pendapat selanjutnya. Ada kan begitu? Gambar yang kemarin baru pemilu kan ada itu, coblos ini, fotonya gede lagi kan begitu ya. Nanti ada penjelasannya, fotonya nggak sempurna kan sampai segini aja, berarti tidak sempurna. Gitu. Kalau sempurna, nah, itu yang diharamkan secara mutlak. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wa amma taswiru suratis syajar wa rihalil ibli wa ghairi zalik mimma laysa fihi suratu hayawan falaysa biharam. Tapi kalau gambarnya pepohonan, kandang unta atau hewan yang tidak sempurna, maka hukumnya tidak haram. Berarti bapak yang pakai baju partai cuman segini kan, dikasih apa lagi itu, paku begini, berarti enggak, karena enggak sempurna. Wa amma ittikhazul musawwir fihi suratu hayawan aw ta'liqihi wa nasbihi fil mana wa ghairiha fa in kana mu'allaqan ala ha'id aw sauban malbusan aw imamah mimma la yu'addu mumtahinan fa huwa haram. Tapi semua gambar hewan yang terletak di rumah, di dinding, di pakaian atau di sorban yang memang itu bisa dihindari bukan karena dipakai sehari-hari, maka hukumnya haram, meskipun di karpet atau diguling atau di bantal yang dipakai sehari-hari. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baik yang 2 dimensi tidak ada bayangnya atau 3 dimensi yang ada bayangannya. Jadi pertama pendapatnya mutlak haram. Wa hadza ra'yu Syafi'iyah wa jamaahir ulama, dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama dari sahabat, tabi'in dan sesudahnya, dan juga mazhab Imam Sauri, Maliki dan Abu Hanifah. Nah, jadi hampir dikatakan pendapat mayoritas itu. Gambar itu hukumnya haram. Pendapat yang kedua, wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian para ulama salafus saleh, innama yanha amma kana lahu zil wala ba'sa bisuwar allati laisa laha zil. Tapi pendapat sebagian ulama, yang diharamkan itu yang ber3 dimensi, yang ada bayangnya. Yang tidak
Enggak gitu. Berarti gambar-gambar yang tidak bertiga dimensi itu tidak diharamkan. Kata Imam Nawawi, wa hadza mazhabun batil. Tapi kata Imam Nawawi, ini pendapat yang salah, ditolak. Kenapa? Karena larangan Nabi dan pengingkaran Nabi terhadap gambar itu tidak menjelaskan baik itu yang berbayang atau tidak berbayang. Semua hadis mutlak, umum kalimatnya, tidak dibedakan antara berbayang atau tidak berbayang, berdua dimensi atau bertiga dimensi. Wa qala Zuhri, Imam Zuhri mengatakan larangan itu sifatnya umum dan mutlak, dan masuk ke rumah yang ada gambarnya, baik yang hanya sekedar tulisan, angka dan sebagainya, itu juga dilarang. Tetapi hadis-hadis yang lain memberikan penjelasan bahwa itu boleh kalau itu tidak terkait dengan hewan secara sempurna atau gambar manusia secara sempurna, dan dimakruhkan kalau tiga dimensi, dan tidak ada masalah kalau yang bukan tiga dimensi. Dan itu diambil oleh siapa? Pendapat Qasim, dengan pendapat Qasim, mazhab Qasim bin Muhammad. Wa ajma'u ala man imaka lahu zillun wa wuzubu taghyirihi. Jadi dari Qasim bin Muhammad, berarti masuk mazhab Hambali, ya tidak ada masalah karena itu bukan bagian dari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad, tapi ada pengecualian. Kalau terkait dengan mainan anak kecil itu dibolehkan, boneka anak kecil, ya, itu dibolehkan. Yang anak-anak kecil ya, udah gadis ya enggak. Kan banyak boneka gede ya. Nah, untuk anak kecil, karena alasannya kalau dalam kitab ini lebih kepada mendidik keibuan seorang anak perempuan. Tapi anak kecil perempuan, bukan anak kecil laki-laki. Sekarang kita lihat komentar Ibnu Hajar. Dengan menjelaskan penjelasan tadi, kata Ibnu Hajar Asqalani, ada 4 pendapat pembatasan tentang kebolehan melihat gambar tadi. Yang pertama, boleh semua gambar asal bukan gambar hewan yang sempurna atau manusia yang sempurna. Pendapat kedua, tidak boleh mutlak karena hadisnya umum. Yang ketiga, kalau gambarnya sempurna maka haram, tapi kalau gambarnya tidak sempurna maka hukumnya boleh. Kata Imam Ibnu Hajar, inilah pendapat yang paling baik. Jadi pendapat yang kita pakai selama ini, gambar jangan sempurna, kan begitu ya, patung tidak sempurna, nah itu boleh kata Ibnu Hajar karena dia tidak wujud yang sempurna. Nah, inilah kata Ibnu Hajar, wa huwal ashah. Ini yang pendapat yang terbaik menurut Ibnu Hajar Asqalani. Pendapat yang keempat, in kanat mimma yumtahan jaza wa illa lam yujzi. Tapi kalau memang dibutuhkan sehari-hari ya enggak masalah, karena memang tidak bisa dihindari. Contohnya patung di tengah jalan untuk sebagai patung untuk ngatur jalan misalnya, yang patung-patung banyak itu, pendapat mengatakan tidak masalah. Atau patung di sawah-sawahan itu supaya takut begitu ya, itu tidak masalah. Nah, jadi ada 4, tapi kata yang paling tepat kata Ibnu Hajar Asqalani adalah yang ketiga, asal dia tidak sempurna maka ada kebolehan selain gambar manusia dan hewan yang sempurna, gambar-gambar selain itu dibolehkan, seperti tumbuhan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat secara jujur sejarah peradaban Islam, coba kita lihat apa yang berkembang seninya pada masa Islam berkembang. Kaligrafi. Coba kita lihat dari masa dinasti Muawiyah Abbasiyah ya. Coba lihat keindahan-keindahan Islam saat itu. Kan gambarnya kemana larinya? Kaligrafi, gambar pemandangan, dan tumbuhan. Dan ukiran-ukirannya lebih kepada gambar kan. Maka muncullah seperti yang kita itu gambar segitiga, bintang segi 8 gitu ya. Gambar ini kan lebih banyak begitu. Dari dinasti Umayyah kurang lebih 91 tahun, dinasti Abbasiyah 500 tahun kan. Hampir tidak ditemukan gambar-gambar. Kebanyakan apa? Ya lukisan-lukisan alam begitu ya. Dan yang paling besar kaligrafi kan. Nah, makanya kita tidak menemukan ada masjid-masjid peninggalan dinasti Abbasiyah itu yang ada gambarnya kan. Lebih kepada ukiran-ukiran yang tidak mirip gambar manusia atau gambar hewan secara sempurna. Nah,
Apa kesimpulannya dari penjelasan tadi? Sudah bisa cukup. Yang pertama, tahrumus suwar zatu zilli wa kulli suwar al-mujassadah wa tamasil li kulli dhi ruhin min insan aw hayawan li ijma'il ulama. Kesimpulannya, kata pengarang kitab ini, diharamkan seluruh gambar yang berbayang ada dimensinya dan setiap gambar yang mirip sekali dengan aslinya atau patung yang mirip dengan aslinya yang seakan-akan perbedaannya dengan aslinya hanya dia tidak punya nyawa saja. Ulama sepakat itu. Dan hadisnya jelas dari Bukhari Muslim, Allah mengharamkan malaikat masuk ke rumah tersebut yang ada patung dan gambarnya, tapi membolehkan jika gambarnya tumbuh-tumbuhan, pemandangan-pemandangan alam dari langit dan bumi, taman, jibal, gunung, bihar, laut dan sungai serta hal-hal lainnya yang sifatnya tidak sempurna dan tidak membentuk makhluk yang seakan-akan mirip dengan makhluk yang hidup. Karena teks hadisnya adalah mirip dengan aslinya, sehingga nanti Allah minta kepada yang menciptakannya, tolong berikan nyawa kepada apa yang engkau lukis dan engkau ciptakan. Sedangkan gambar-gambar yang sempurna mirip dengan aslinya, tapi kalau di bantal guling, di spray dan sebagainya, falamani, tidak masuk yang dilarang menurut sebagian ulama, karena itu hanya gambaran yang tidak berpengaruh untuk disembah. Dan dibolehkan juga ukiran-ukiran di dinding atau gambar-gambar di kertas yang memang itu ada di pakaian yang tidak menjadikan dia seperti makhluk hidup, hanya gambaran, hanya ukiran yang seperti tenunan pakai pakai jahit itu ya, digambar, itu tidak masalah karena itu tidak dalam bentuk mirip seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti gambar-gambar yang sifatnya fotografi itu tidak masuk dalam penjelasan hadis ini. Kemudian dibolehkan juga gambar atau patung itu untuk anak kecil, untuk permainan, dari lilin, dari benda-benda lainnya, itu diperbolehkan karena Rasul tidak melarang ketika Aisyah menggunakan itu ketika dia dinikahi Rasul masih kecil dan menggunakan mainan, tidak ada masalah, Rasul tidak melarangnya. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak mempersoalkan ketika gambar-gambar itu tidak sempurna atau tidak membentuk seperti wujud yang sebenarnya. Dengan kata lain, kalau terpotong kepalanya, separuh terpotong, kakinya nggak ada, itu tubahus suwar iza kanat bihalah la ta'ishu biha, dibolehkan karena memang dia tidak sempurna seperti hadis yang di atas, yaitu dalam bentuk hewan atau manusia yang sempurna dari atas sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kata Imam Kasani dari mazhab Hanafi, dimakruhkan gambar-gambar di rumah karena malaikat tidak mau masuk, tapi gambar-gambar yang dipastikan itu terkait dengan menyembah dan mirip dengan melawan cipta Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gambar-gambar yang ada di pakaian, di sarung dan lain sebagainya, kategorinya juga dimakruhkan, tidak sampai diharamkan. Jadi kata mazhab Hanafi lebih cenderung kepada makruh. Kalau tadi kan pendapatnya haram ya, kata mazhab Hanafi, gambar-gambar yang ada di rumah itu jatuhnya makruh mendekati haram, tidak haram karena memang gambar-gambar itu dengan alasan tidak mungkin disembah dan tidak mungkin diagungkan. Jatuh menjadi haram ketika gambar itu menjadi diagung atau menjadi sesembahan. Kemudian makruh yang lain ketika gambar itu mutlak membentuk mirip dengan aslinya, sedangkan kalau tidak ada ruhnya seperti pohon-pohonan atau hiasan dinding dan sebagainya, itu tidak dipersoalkan. Nah, ini yang tadi saya singgung. Amma taswiru syamsi awil khayali fahada jaiz. Tapi kalau foto yang dimaksud sekarang, foto sinar X itu ya, foto yang sekarang itu boleh karena itu dikonotasikan seperti kita bercermin. Kalau kita bercermin di cermin itu kan wajah kita sama ya. Nah, maka hasil fotografi sinar X itu
itu adalah dibolehkan karena bukan maksud hadis ini. Nah, foto kita di TV, foto kita yang lainnya, tapi diharamkan foto di TV atau foto itu ketika foto itu gambarnya tidak menutup aurat. Ketika di TV itu tariannya membuka aurat atau yang mendatangkan nafsu, tapi larangannya bukan kepada larangan foto itu, tapi efek dari foto itu. Nah, itu fi ra'yi, kata pendapat pengarang kitab ini yang kita bahas. Jadi larangannya lebih kepada bukan foto itu sebagaimana hadis yang kita bahas, lebih kepada efek dari foto itu. Jadi foto-foto kita wisuda, foto-foto kita pakai kaos-kaos itu tidak menjadi masalah karena efeknya tidak membuat kita menyembah foto itu, apalagi kita berbuat maksiat karena itu. Tapi kalau terjadi maksiat seperti di televisi gambar-gambar yang tidak senonoh, itu hukumnya menjadi haram karena ketidaksenonohannya dan efeknya, bukan karena gambar itu yang diharamkan. Itu kullu zalika haram fi ra'yi, itu haram menurut pendapatku. Berarti pengarang kitab ini Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang kita bahas sekarang. Wa amma a'malun nahat war rasam lin nisa al 'ariyat allati yaqumu bi tullabu kullu funun jamilah fahiya min asyaddil. Tapi kalau kegiatan melukis, memahat patung, gambar perempuan bertelanjang tidak menutup aurat seperti yang diambil oleh para mahasiswa atau pelukis seni yang gambar-gambar itu sepakat hukumnya haram. Dan tidak boleh kebolehan menggambar melukis jurusan seni gambar perempuan gambar sempurna itu menggunakan analogi hukum mengambil jasad dalam dunia kedokteran. Itu kias yang ditolak. Nah, jadi maksud saya kan boleh itu kedokteran mengambil jasad untuk penelitian kan, itu boleh karena untuk ilmu. Sementara kalau untuk gambar lukis itu tidak memberikan efek kepada umat, malah menimbulkan maksiat. Maka itu tidak menggunakan itu karena berbeda antara penelitian jasad dalam fakultas kedokteran, karena itu sifatnya untuk pengetahuan dan membantu kehidupan, sementara fakultas seni yang menggambar orang dan melukis patung sempurna itu lebih kepada kegiatan estetik dan hanya pelengkap saja, bukan yang dibutuhkan untuk hajat orang banyak. Dan yang terakhir, sebab dibolehkannya gambar-gambar itu, yang tadi gambar fotografi atau gambar sinar X yang selama ada di HP-HP kita itu bukan gambar seperti penjelasan di awal tadi secara bahasa maupun istilah, karena gambar yang dimaksud pada masa Nabi dan hadis itu lebih kepada gambar yang mirip seperti manusia asli, yang membedakan hanya nyawanya saja. Itu yang menjadi keharamannya. Sekarang masuk ke praktek yang dikatakan oleh MUI terkait dengan menempel foto di mushaf. Kan sekarang banyak itu kalau meninggal sedekah wakaf dikasih fotonya kan begitu. Nah, ini sudah disampaikan fatwanya tahun 2005. Berarti sudah 19 tahun yang lalu. Cuman nggak sampai kita kan. Nah, masalahnya pasti alasannya kurangnya sosialisasi. Kenapa kurang? Dananya nggak ada. Bisa begitu alasan. Nah, 2005 kita lihat di sini penempelan foto pada mushaf Al-Quran. Ini pendapatnya akhir-akhir ini lewat firman Allah SWT sama yang kita bahas tadi. Apa kaedahnya? Menghindarkan kerusakan, memperhatikan pendapat ulama, Imam Bajuri, Atiyah Sokor. Nah, ini yang kita ambil tadi, pendapat dalam Wahbah Zuhaili. Ini yang kita ambil tadi, yang kita jelaskan. Ini teksnya. Apa dikatakan di situ fatwanya? Memutuskan wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al-Quran. Itu pertama ya. Kedua, meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al-Quran, termasuk menempelkan foto, termasuk menempelkan foto pada gambar-gambar lainnya, hukumnya haram. Sama dengan pendapat fikih tadi, apabila ada unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, mengakibatkan permusuhan dan perselisihan. Jadi fatwa MUI-nya agak sedikit elastis dia. Kalau tidak ada unsur penghinaan boleh. Berarti kira-kira boleh nggak ngasih fotonya? Pertanyaan kan jadi terbalik.
saya merasa nggak menghina, ini malah biar dikenang orang nanti, jadi kalau buka Quran bisa mengirimkan Fatihah, nah, berarti boleh kan gitu ya. Pendapat fikih mengatakan tidak boleh, karena klausulnya hanya dua saja. Satu, tidak boleh menempelkan foto atau gambar dan menjadi haram apabila ada unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran. Berarti gambar-gambar yang tidak pantas sebenarnya. Misalnya gambar dia tidak menutup aurat gitu ya, atau gambar di kolam renang, itu nggak boleh mungkin. Tapi kalau foto standar pas foto ya, supaya nanti itu dibacakan hadiahkan, bacakan Fatihah, kalau merujuk fatwa ini tidak bertentangan. Yang kedua, mengakibatkan tabaghut dan takhasum, jadi ada permusuhan, perselisihan, atau orang nggak mau nerima. Karena ada sebagian jemaah itu, saya tanya, kenapa bapak buat Quran nggak ada foto? Saya takut Pak Ustaz, lihat foto takut nanti dia bangkit lagi gitu. Nah, berarti nggak usah kasih fotonya. Nah, berarti menambahkan sekedar ini wakaf dari Quran, ya itu diperbolehkan kalau mengambil fatwa ini. Tapi kalau pendapat fikih tadi, lihat kepentingannya. Kalau tidak ada, sebaiknya dikurangi. Jadi foto-foto yang memang tidak bisa dihindari itu dibolehkan, sepanjang tidak ada efek yang menimbulkan maksiat. Foto paspor, foto KTP, foto kartu tanda pekerja, KTA, itu nggak ada masalah. Karena itu memang mimma yumtahan, memang tidak bisa dihindari karena kebutuhan yang. Nah, tapi kalau foto-foto yang tidak terkait, nah ini yang saya katakan tadi, lagi makan tempel foto di sana, lagi ini, nah itu menurut para ulama sebaik dikurangi. Kenapa? Bisa menimbulkan fitnah. Itu kira-kira penjelasan tentang hukum foto ini. Waktunya sudah masuk ya. Kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke masjid, apakah boleh satu atau dua. Kalau memang tidak ada waktu, saya persilahkan. Mohon maaf saya mengambil waktu agak panjang untuk bisa menyelesaikan penjelasan ini. Cukup? Nah, jadi nanti bagi yang ikut pengajian hari ini, mana tahu 5 tahun lagi jadi caleg, fotonya dikurangi aja, separuh aja, jangan sempurna. Iya, kan begitu ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah syariat Rasul itu, nanti Allah bantu dengan dia menangkan. Oke Pak ya. Nah, jadi tim sukses nanti, fotonya separuh aja, jangan semua, supaya dapat sunnah Rasul dan dapat barokah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.